Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar channel saya. Ada yang bertanya tentang kenapa sih musang saya berisik? Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu, sebenarnya ada banyak faktor ya Gan. Kalau saya sih menemukan kurang lebih ada 6 faktor kenapa musang agan jadi berisik. Nah, kali ini saya ingin membahas itu Gan. Ya, semoga dengan penjelasan saya di video ini, Agan bisa pilih dari beberapa faktor itu apa yang membuat musang Agan berisik. Jadi, Agan tahu cara nanganinnya, Gan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang kenapa musang berisik bersama saya dan si Bim Bim. Yang pertama karena musang lagi masa pertumbuhan. Biasanya musang yang lagi masa pertumbuhan itu di usia 4 bulan sampai 1 tahunan. Kalau usia segitu sih bisa dikatakan musang kita itu lagi anak-anak atau remaja. Jadi wajar lah kayak manusia kan. Kadang-kadang juga kalau lagi anak-anak atau remaja banyak gerak kan, nggak mau diam. Nah, solusinya sebenarnya sederhana. Agan cuma harus ajak musangnya tuh main. Ya, ajak aja dia keluar. Kalau udah jinak kan gampang, kita ajak kemana-mana dia akan diam. Dan kalau misalnya nggak ada waktu buat ngajak musangnya main atau keluar, Agan juga bisa coba buatkan kandang musangnya itu seluas mungkin. Ya kalau bisa ada tempat manjatnya dan cukup lebar gitu, biar musangnya tuh main. Nanti di kandang dia main, lama-lama kalau capek dia akan diam sendiri. Tapi kalau untuk berapa lama musangnya jadi tenang itu tergantung dari musangnya ya, karena setiap musang itu punya sifat yang berbeda-beda. Ada musang yang memang bawaannya itu jinak, jadi kita ajak main beberapa lama aja dia langsung diem. Tapi ada juga memang sifatnya memang nggak bisa diem, jadi biarpun kita ajarin sekeras apapun, pasti musangnya tetap nggak bisa diem kan. Yang kedua, nah kalau ini dari beberapa komen di channel saya, ada yang cerita kenapa sih musang saya tuh dari pagi dan sore hari dia tuh tenang, santai-santai aja, tapi di malam hari itu berisik banget. Nah, kalau ini sih sebenarnya normal banget ya buat musang, karena musang ini dasarnya memang hewan nokturnal. Jadi dia memang lebih aktif atau berisik di malam hari. Ya kalau di alam liar sih musang memang dari pagi sampai sore hari itu istirahat atau di kandangnya aja. Di malam hari baru dia nyari makan, baru dia berburu hewan-hewan kecil gitu. Nah, cara untuk ngajarinnya sebenarnya sederhana. Kita buat musangnya capek di pagi dan sore hari. Jadi kalau Agan misalnya ada waktu siang atau sore, ya ajak aja main musangnya, ajak dia keluar biar dia lari, biar dia manjat pohon, pokoknya dia banyak aktivitas. Biasanya nanti kalau dia udah capek di malam hari itu nggak terlalu berisik kan. Lakukan hal ini yang reguler, ya kalau bisa setiap hari. Lama-lama musangnya pasti dia akan tahu jadwal dia bergerak atau aktif dan jadwal dia istirahat. Yang ketiga, pernah nggak Agan nemuin kasus kayak gini? Musangnya itu sudah tenang ya, pokoknya udah beberapa bulan sampai beberapa tahun musangnya itu tenang, tapi tiba-tiba beberapa waktu atau beberapa minggu musangnya itu kayak berisik banget. Nah, itu bisa jadi tanda musangnya itu lagi takut atau stres kan. Biasanya sih ini dialami saat musang itu ngelihat benda atau makhluk hidup yang bergerak gitu, jadi dia kayak takut atau dia marah gitu, pengen ngejar bendanya itu, atau dia dengerin suara yang berisik. Ya, buat Agan sebagai ownernya jadi harus peka ya, lihat dulu apakah ini karena suara berisik atau karena dia ngelihat makhluk hidup atau benda yang bergerak, jadi dia stres. Yang keempat adalah faktor yang terdengar sepele tapi bisa membuat musang Agan itu berisik. Musang yang sudah nyaman atau tenang di kandang yang lama atau lingkungan yang lama, tiba-tiba Agan ganti kandang atau misalnya Agan pindah, itu bisa membuat musang jadi stres dan akhirnya dia tuh berisik. Solusinya di tempat yang baru Agan coba buat kandang atau lingkungannya tuh senyaman seperti tempat sebelumnya. Jadi kalau kandangnya usahakan selalu bersih dan membuat dia nyaman dan jauhkan dari matahari langsung sehingga kandangnya tuh agak gelap gitu biar dia tenang, biar dia adaptasi beberapa waktu. Dan kalau lingkungannya ya
jaga agar musangnya tuh nggak terlalu banyak ngelihat benda bergerak atau makhluk hidup yang bergerak, dan juga nggak terlalu ada suara berisik. Jadi biar dia adaptasi, biasanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu, kalau dia sudah adaptasi sama kandang dan lingkungan yang baru, dia akan tenang lagi kan. Tapi selama musang agan itu masih mau makan, ya saya rasa sih nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Kalau berisik dikit-dikit itu nggak apa-apa sih, karena memang dia perlu waktu untuk adaptasi. Yang kelima, karena musang agan lagi sakit atau cedera. Ada beberapa penyakit atau cedera yang bisa membuat musang agan yang awalnya itu tenang, santai, tiba-tiba dia jadi berisik. Yaitu musang agan lagi luka atau jamuran. Nah, kalau kedua penyakit itu biasanya membuat musang berisik, karena musang itu kalau ada jamur atau luka di badannya, cenderung akan menjilat atau menggaruk bagian yang luka itu kan. Jadi dia tuh kayak nggak bisa diem di dalam kandangnya. Nah, solusinya sebenarnya sederhana ya. Agan bisa obati aja bagian badan yang luka atau jamuran. Saya kan udah sering bikin videonya, Agan bisa cek di channel video saya. Obatin aja, biasanya kalau lukanya sudah mulai mengering atau jamurnya udah mulai sembuh, dia akan tenang lagi seperti biasa. Jadi jangan disepelein ya Gan, karena selain misalnya musang agan yang luka atau jamur bisa membuat infeksi di bagian lukanya, yang kedua itu bisa berpengaruh sama mood musangnya. Jadi yang biasanya diem, dia jadi kayak berisik atau dia kadang-kadang dia marah gitu karena ada luka di badannya. Akhirnya juga dia nggak terlalu mau makan karena ada badannya yang ngerasa nggak normal gitu. Yang terakhir adalah musang agan belum jinak. Nah, banyak orang yang baru pertama kali memelihara musang, dia tuh mengeluh, kenapa sih musang saya di kandang itu nggak mau tenang atau nggak mau diem? Ya karena memang musangnya tuh belum jinak. Kalau kita menjinakkan musang itu kan sebenarnya prosesnya tuh banyak ya kan. Kita mulai dari membuat dia nyaman dulu di kandangnya. Kalau udah nyaman, kita buat dia makannya itu lahap dulu, karena biasanya musang yang baru kita beli tuh suka sama makanan yang kita kasih kan, jadi dia perlu waktu adaptasi. Kalau udah gitu baru agan bisa mulai elus-elus badannya atau ajak main sampai dia jinak. Nah, kalau udah jinak, dia udah nyaman di kandang, kalau makannya udah lancar, saya rasa dia akan tenang atau santai dengan sendirinya. Ya, tadi itu pembahasan saya tentang beberapa alasan kenapa musang agan jadi berisik. Faktornya itu banyak, dari 6 itu agan pilih aja. Kalau misalnya agan ngerasa salah satu faktornya itu ada di musangnya, ya coba lakuin, kan saya sudah ngasih tahu cara buat musangnya itu jadi tenang lagi. Ya, semoga tips saya bermanfaat ya Gan. Kalau misalnya agan punya cara lain untuk menjinakkan atau menenangkan musang yang berisik, bisa langsung komen di bawah, kita belajar bareng. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Sekian dari saya. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan si Bim Bim.